sini kita akan melakukan konfigurasi IP address, NTP, dan NAT masquerade pada MikroTik atau pada router. Sebelum itu, mari kita melakukan reset konfigurasi pada MikroTik sebagai berikut. Setelah itu, kita tunggu beberapa menit hingga muncul ID MikroTik kita yang sudah terreset. Setelah itu, kita beri nama MikroTik kita di sistem identity. Nah, di sini saya memberi nama dengan nama saya, yaitu Aldalena MikroTik, agar mudah dikenali. Selanjutnya, ke menu IP untuk menambahkan DHCP client. Setelah menambahkan DHCP client, kita menambahkan IP address untuk Ether 2 dan Ether 3. Pastikan IP-nya sesuai dengan yang ada di layar HP kalian. Langkah selanjutnya, kita ke IP bagian firewall, lalu ke NAT untuk ditambahkan menggunakan change kernel. Out interface-nya Ether 1, actionnya masquerade, lalu pilih apply dan OK. Selain itu, kita juga diminta konfigurasi NTP untuk sinkronisasi waktu. Caranya yaitu buka menu sistem, pilih SNTP client, pilih pada opsi enable, kemudian isi primary address-nya dengan id.full.ntp.org serta secondary address-nya yaitu asiafull.ntp.org. Bila mana masih merah, kita menggunakan new terminal, yaitu saya beri contoh ping id.full.ntp.org. Setelah muncul IP, nanti kalian salin ke primary NTP server dan lakukan yang sama pada secondary address, yaitu di new terminal menggunakan ping asia.full.ntp.org. Setelah muncul berupa angka atau IP, nanti kalian salin masukkan ke secondary NTP server. Kita pastikan time zone kita di Asia atau Jakarta. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi web proxy, yaitu kita hanya perlu mencek enable anonymous setelah mengganti case administratornya seperti Aldalena sekolah. Pokoknya kita ganti menggunakan smkn1jakarta.sch.id. Selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi DHCP server untuk LAN dan WLAN. Untuk cara-caranya sebagai berikut. Tolong perhatikan secara seksama. Selanjutnya, kita akan memeriksa IP address kita di connection internet dan akan mengetes menggunakan ping google.com di command prompt. Jika setelah kita ping jawabannya reply berarti berhasil, jika jawabannya request timeout berarti gagal. Konfigurasi hotspot pada router atau Ether 3. Caranya sebagai berikut. Kita hanya perlu mengganti hotspot interface yaitu Ether 3 dan DNS name-nya yaitu ukk2024.id. Setelah itu next. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi radius username pada router. Pastikan kalian memiliki user manager. Cara melihatnya di sistem package. Untuk memudahkan kita melanjutkan cara-cara selanjutnya. Perhatikan dengan teliti ya.
Selanjutnya kita ke incoming untuk menceklis exit. Selanjutnya kita masuk ke web browser untuk mengatur mikrotik kita dengan login admin. Setelah itu enter. Selanjutnya kita ke router, tambah dengan nama router, terus IP address yaitu 127.0.0.1, secretnya UKK 2024, untuk time zone-nya itu plus 07.00. Lalu kita add, lalu kita ke profile, kita ke limitation, tambah, kita tulis limit 1 ya, lalu add. Kita ke profile lagi, kita tambah, kita ketik profile 1, lalu create, lalu kita klik new, add new limitation, kita checklist semua harinya, kita menggunakan time dari pukul 7 sampai pukul 4 sore, kita checklist bagian limit 1, habis itu kita save. Habis itu kita ke user untuk menambahkan, habis itu number of usernya kita isi dengan 20, username prefixnya itu kita tulis UKK, username like-nya itu 3, password like-nya 3. Jangan lupa itunya profile 1. Oke, seperti ini tampilannya. Lalu kita lihat akses point kita di bagian belakang, yaitu TP-Link AP F5AA. Pastikan sama dengan yang ada di handphone kalian masing-masing. Seperti berikut. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi akses point di TP-Link. Kita hanya perlu mengakses dengan mengetikkan 192.168.0.254 menggunakan passwordnya itu admin123 dan konfirmasi adminnya juga sama 123. Setelah itu kita klik next terus hingga pada akhirnya di bagian klik setupnya kita ganti di bagian wireless network name-nya menggunakan nama Aurelina @proxy UKK. Terus ini kita checklist di disable wireless security, habis itu klik next. Di bagian quick setup network settingnya kita ganti menggunakan static IP ya. Setelah itu IP addressnya kita ganti dengan 192.168.200.254 dan di DHCP servernya kita klik disable. Setelah itu kita klik next. Terus kita klik finish dan tunggu hingga selesai. Jika tampilannya seperti berikut, nah seperti ini, berarti akses point kita sudah disetting dan siap digunakan. Dan mari kita periksa di WiFi HP kita apakah ada akses point kita atau ID WiFi kita. Dan jika sudah muncul, kita klik dan masukkan password sesuai yang ada di radius mikrotik kita. Dan jika muncul tampilan seperti ini, berarti WiFi kita sudah terhubung. Selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi firewall dengan cara memblok ping IP 192.168.100.2 192.168.100.50. Ikuti cara sebagai berikut ya. Setelah itu kita ke network untuk melihat IP address kita apakah sudah berubah atau belum. Ternyata sudah. Setelah itu kita kembali ke command prompt untuk mencoba ping IP ke klien.
Selanjutnya kita akan melakukan blocking IP 192.168.151, 192.168.100.100 dengan DST addressnya 192.168.200.0/24. Seperti biasa, langkah selanjutnya kita pergi ke network untuk melihat IP address kita apakah sudah berubah seperti awal atau belum. Ternyata sudah. Setelah itu kita kembali ke command prompt untuk mengetes ping ke klien. Nah, untuk yang saat ini kita terbalik. Tadi harusnya berhasil dan sekarang harusnya gagal. Itu. Selanjutnya kita akan membuat setiap akses ke router tercatat di logging dan tersimpan di disk. Kita ke IP firewall seperti berikut. Untuk change-nya kita menggunakan input, action-nya log. Di bagian log kita checklist yes, dan di log prefix-nya kita menggunakan akses, strip ke strip router dan strip. Habis itu checklist, apply, dan OK. Selanjutnya kita pergi ke menu sistem bagian logging, kita tambah role baru. Untuk prefixnya kita tulis akses strip ke strip router dan strip. Lalu untuk actionnya kita menggunakan disk, terus apply dan OK. Cara mengujinya, cek menu log. Sekarang setiap ada traffic masuk akan dicatat di dalam log dengan prefix akses strip ke strip router strip dan disimpan di dalam disk seperti berikut. Selanjutnya kita akan blokir situs linux.org yaitu menggunakan IP firewall. Terus untuk change-nya kita isi dengan kalimat forward containnya linux.org, action-nya drop. Selanjutnya kita akan memblokir situs MP3 dan MKP dengan cara masuk ke IP, terus web proxy. Di bagian kanan ada akses, kita klik dan di bagian path kita isi dengan bintang, MP3 bintang, dan actionnya deny. Apply dan OK. Kita tambah lagi di bagian path bintang, MKP bintang, untuk actionnya juga sama, kita menggunakan deny. Agar situs yang kita blokir berjalan lebih lancar, tidak lupa kita ke firewall bagian NAT, kita ke NAT rule, di bagian general, kita isi change-nya dengan DST NAT, DST portnya 80, actionnya redirect, to portnya 8080, untuk protokolnya kita menggunakan 6 TCP. Selanjutnya kita pergi ke Google Chrome untuk melihat apakah situs yang sudah kita blokir sudah terblokir atau belum. Seperti linux.org, MKV, dan MP3. Di sini saya menggunakan untuk melihat situs MKV-nya menggunakan index of MKV, dan untuk MP3-nya pun sama, index of MP3. Ada pula cara membuka blokirnya sebagai berikut. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.